kan senang mengambil luka, mengambil kesedihan di atas kesedihan. Kalau kita kembali kepada hikmah sebelumnya, semakin kuat ikatan seorang hamba kepada dunia, semakin banyak yang dicintai dari dunia, maka semakin sebanyak itu juga kesedihannya kepada dunia. Namun yang tidak mengikat hatinya dengan dunia, dia tidak akan ada kesedihan dengan hilangnya dunia. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki dunia. Dan hakikat zuhud bukan seseorang tidak boleh memiliki dunia, akan tapi hendaknya seorang hamba tidak boleh dikuasai oleh dunia. Bisa saja dia kaya raya tapi tidak pernah masuk di hatinya itu dunia. Tetapi ia yakini bahwa adalah kekayaan ini adalah modalku untuk sukses. Sehingga ada orang kaya yang dengan kekayaannya tidak putus-putus berderma. Sisi lain meningkatkan kekayaannya, tapi sisi lain memperbesar sedekahnya. Ada model manusia semacam itu. Lah dia orang yang semacam ini justru itu tampak kalau dia itu cerdas. Karena dunia itu seperti itu tidak selama-lamanya. Dan dia di dunia, maka dia akan gunakan ini yang selama-lamanya adalah yang tidak selama-lamanya akan dijadikan sesuatu yang selama-lamanya. Tapi si bodoh, si dungu, tidak. Menjadikan dunia yang tidak selama-lamanya, betul. Ia kumpulkan kekayaan yang melimpah pada dirinya, ditumpuk di rekening banknya, dalam gedung megahnya, aset-aset yang banyak. Meninggal dunia tidak ada yang di bawah. Karena dia bodoh. Dia tidak cerdas. Capeknya sebanyak itu, sepanjang capek itu, tidak pernah ia rasakan. Di akhirat nanti. Bukankah itu orang dungu? Nah, gambarannya orang urusan dengan dunia itu seperti ini. Orang yang lagi kecanduan main judi misalnya. Dengan judinya dia kalah. Cuman di balik kekalahannya ada harapan barangkali bisa menang. Pulang ke rumah menjual semua hal barang-barang berharga di rumahnya. Main judi lagi. Kalah lagi dan seterusnya harapannya seperti itu terus. Anehnya, ini kan aneh orangnya. Bahwasanya dia itu mengerti di saat dia kalah itu sakit. Tapi ternyata dia mencari lagi luka itu dengan memasuki. Bukan membenahi cara mencari uang yang benar, tapi dia terus melakukan hal tersebut sehingga apa? Sebetulnya dia kan melukai di atas luka yang ia rasa. Sama di dunia ini, kalau orang mengejar dunia untuk dunia bukan untuk akhirat, dia adalah mencari capek di atas capek. Mencari dunia itu capek, di saat dia tidak bisa menggunakannya atau kehilangan akan capek lagi. Karena apa? Yang dicari adalah dunia. Nah, dunia ini, semuanya ada, Allah berlakukan aturan-aturan terhadap dunia. Maka siapapun yang menggunakan dunia ini dengan cara yang tidak benar, nah, kalau Allah menjadikan dunia kepada orang beriman adalah untuk mazra'atul akhirat, untuk bekal nanti di saat menghadap kepada Allah di akhirat. Dengan cara berderma dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan dunia tidak semestinya, maka menjadikan dia sengsara, bukan dunia di akhirat. Maka jangan disalahkan dunianya ini, salahnya kita tidak menggunakan dunia dengan cara yang baik. Contoh saja. Orang dari pulau yang berbeda datang ke Jawa. Di satu pulau atau kota di luar Jawa sana yang tidak pernah kenal namanya menu-menu tertentu, apakah cuka atau sambal dan sebagainya. Kemudian datang ke rumahnya satu orang dengan menu yang baru, macam-macam menu makanan yang baru. Ada cuka, ada sambal, ada ini, ada itu, semuanya macam-macam. Dan itu sudah ada peraturannya. Sebelum masuk tuh suruh baca. Cara makannya begini, cara makannya begini, cara makannya begini, cara makannya begini. Maka ada orang yang datang memperhatikan ini apa sih cara makan yang benar, diperhatikan. Maka orang ini makan dengan benar, sesuai dengan ukurannya, akan jadi enak. Tapi yang satu lagi nggak mau peduli. Nggak mau peduli dengan tulisan tersebut. Dia
nggak mau melihat tulisan tersebut, langsung saja setiap makanan dicoba gini sampai wah ada yang digigit dia, kepedesan, kekerasan giginya sampai jatuh, wah sakit perut segala macam. Setelah itu keluar marah-marah, ini keluar tuan rumah nggak bener ngasih makanan bikin saya sakit lah. Yang gila dia, yang nggak becus dia, yang nggak bener dia. Dia memperlakukan makanan dengan kebodohannya. Sudah dikasih tahu cara makan, dia mau baca. Begitu juga kita dengan dunia ini, sebetulnya sudah ada aturannya. Cara menggunakannya, Allah beri peraturan. Ikuti peraturan ini, maka dunia akan berarti bagi kamu. Tapi di saat kita seperti orang yang tadi, datang ke menu, kita tidak tahu cara makannya, langsung makan begitu saja. Sakit perut, muntah-muntah, segala macam. Karena apa? Kita tidak ikuti rambu-rambu. Dan dunia juga semacam itu. Kalau kita mengambil dunia sesuai dengan aturan Allah, hasilnya adalah sehat kita. Maksudnya apa? Baik bagi kita. Makanya ada zakat, ada cara kerja yang benar dan sebagainya itu. Biarpun urusannya dunia, maka itu akan membuahkan kebaikan nanti di akhirat. Lah, memahami dunia ini lebih penting. Dunia itu dengan bermacam-macamnya itu, kalau kita ambil dengan cara yang benar, kita gunakan dengan cara yang benar, maka akan membuahkan kebaikan nanti di akhirat. Dan harus kita sadar bahwasanya ini hanya sementara. Tidak selamanya kita di sini. Ini kan berlaku bagi orang yang beriman. Di antara orang beriman pun tingkat kesadarannya berbeda-beda kepada dunia. Yang tingkat kesadarannya tinggi, maka lihat tingkat kesadaran bahwasanya dunia itu seperti itu. Kaya itu adalah tidak selamanya, sementara. Karena dia kaya itu tidak selamanya, dia menyadari bahwasanya bisa saja esok hari aku fakir. Karena dia menyadari yang demikian, kesadaran yang tinggi itu, maka dia akan berusaha. Selagi aku kaya, kenapa aku tidak berbuat baik yang banyak agar jadi pahala? Dia sadar. Di saat dia menjadi kaya, di saat dia sehat pun demikian. Maka baginda Nabi mengingatkan, jaga 5 sebelum datangnya 5, kan begitu. Jaga 5 sebelum datangnya 5, memanfaatkan, menggunakan. Di saat kita beri kekayaan sebelum datang kefakiran, ayo kita gunakan kekayaan tersebut untuk Allah yang Allah ridhoi. Sakit, jaga kesehatan sebelum datangnya sakit. Sebelum datangnya masa tua, memanfaatkan keberadaan yang Allah berikan. Kita berubah-ubah semuanya. Kita tahu ini bakal termasuk tua menjadi muda menjadi tua dan akan mengakhiri kehidupan ini. Kalau sadar seorang hamba akan hal ini, kemudian setelah itu ada kehidupan lagi yang lebih panjang, maka dia pasti akan menggunakan waktu-waktu tersebut adalah untuk kejayaan nanti di akhirat. Tashidan itu agar kita tidak enak-enakan merasa bahwa dia selamanya di dunia. Biar dengan dunia dia tidak mencintainya. Sehingga karena dia tidak mencintai dunia, maka dia akan menjadikan dunia ini adalah alat untuk menuju pada akhirat. Melepas dunia untuk sedekah. Melepas dunia untuk masjid. Melepas dunia untuk fakir miskin. Melepas dunia untuk diberikan kepada pondok pesantren. Melepas dunia untuk menyantuni orang-orang yang kena musibah dan seterusnya. Lihat, nggak ada hubbud dunia, tidak ada cinta dia. Dunia bagi dia adalah berguna. Sadaran bahasanya kehidupan di dunia sementara, berubah-ubah, itu yang menjadikan orang itu tidak memperjuangkan dunia sebagai tempat tinggalnya yang dia bakal selama-lamanya di sana. Tashidan laka fiha. Kesadaran ini menjadikan kita itu zuhud. Memandang dunia biasa saja. Ini kan kalau kita kembali kepada hikmah sebelumnya yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah Az-Zakandari. Dari awal, dari 3 atau 4 hikmah sebelum ini, itu mengarah kepada makna ini. Bahasanya bagaimana kita itu dengan dunia adalah bukan mencintai dunia, tidak di hati, dan tidak menganggap dunia ini tempat selama-lamanya, akan tapi tahu ini adalah tempat berlalu saja.
dan dia menyadari bahasanya yang kehidupannya nanti adalah kehidupan di akhirat yang lebih panjang. Maka ini perlu yang ingin dibangun oleh Ibn Atha'illah Iskandari, kesadaran akan makna ini. Biarpun dengan bermacam-macam kalimat, biar tahu bahwa kita di dunia ini nggak lama. Anda ini kita ini nggak lama ya loh ya. Yang punya jabatan akan berakhir ya. Bupati naik turun lagi, gubernur naik turun, presiden naik turun, selesai. Nggak ada kisahnya lagi. Nah, kalau sudah tahu begini, apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba? Jangan mencintai dunia. Lalu bagaimana tidak mencintai dunia? Gunakan dunia untuk keselamatan di akhirat. Memang muncul apa hasilnya? Muncul seorang pejabat yang ngerti jabatannya sementara, dia akan menggunakan jabatan untuk kejayaan nanti di akhirat. Apa yang terjadi coba? Keadilan. Dia tidak akan mencari dunia lalu dia berbohong kepada rakyat. Dia akan mencari dunia kemudian dengan cara culas curang. Nggak mungkin. Karena apa? Dia ngerti kehidupannya bukan di sini. Nggak ada arti bagi dia untuk mengumpulkan dunia. Akan tetapi kalau ternyata dunia terkumpul di tangannya, karena Allah menghendaki dunia berkumpul di tangannya, maka dia akan menggunakan dunia itu dengan mudah untuk kebaikan. Siapapun dia yang punya jabatan, punya kekayaan, punya kesehatan semuanya. Nah, kemudian itu sebetulnya yang diinginkan Ibn Atha'illah Iskandari, sampai kepada kesadaran penuh bahwasanya kita tidak selamanya di dunia, dan di sanalah akhirat yang harus kita cari. Nah, kalau seorang hamba benar-benar memahami hikmah ini, ya, memahami dunia, maka tashidan akan disadari secara langsung. Gambarannya begini loh ya. Menurut Anda bagaimana jika ada satu orang menginap di hotel 3 hari saja? Menginap di hotel 3 hari. Kemudian hanya gara-gara nggak cocok sama catnya, tuh ngundang tukang cat. Gantungan baju semuanya, AC-nya nggak cocok, kurang gede, diganti semuanya. Lengkap semuanya perhiasannya, aku tahu terus. Hanya 2 hari, 3 hari. Dan setelah itu ditinggalkan. Apa menurut Anda? Nginep 3 hari tapi dia, wah semuanya dibongkar, hanya pengen nyaman 3 hari saja. Dia akan mengatakan dia gila. Mau tinggalnya 3 hari kok. Dia tidak lama tinggal di hotel tersebut. Kisah di dunia juga sama seperti itu. Tidak berpikir. Hanya memakmurkan, ini merawat kamarnya hanya 3 hari saja, setelah itu dia pergi. Dia kerugiannya banyak sekali. Sama. Yang hanya ngurusi dunia saja, lihat. Pun pada akhirnya ditinggal, tidak ngurusi akhiratnya, dia adalah gila sebetulnya semacam itu. Mari kita menjadi hamba-hamba yang cerdas, semua dari kita. Apa yang Allah berikan pada Anda, hai hamba Allah? Apa yang Allah berikan kepada Anda? Kekayaan. Lihat. Dunia itu apa? Kalau tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dia. Jabatan akan berakhir atau tidak? Kesehatan kadang berkurang dan kadang kembali lagi. Muda akan berubah jadi tua dan seterusnya. Maka kesadaran inilah yang harus selalu kita tumbuhkan di hati kita. Agar apa? Agar ada semangat bagi kita untuk memakmurkan akhirat kita, bukan sibuk memakmurkan dunia kita. Bahkan kalau seandainya kita harus makmurkan dunia, ada tujuannya. Bagaimana makmurnya dunia ini akan aku jadikan bahan atau modal agar aku makmur di akhirat. Sehingga muncul orang yang mencari kekayaan karena kerinduannya untuk kaya di akhirat. Seperti ada di sebagian dari Anda ini, lihat. Kalau tanya adalah dia seorang bisnismen, kelas berat. Tapi ternyata sedekahnya nggak kira-kira. Bahkan kalaupun dia mau membuka perusahaan baru, yang di hatinya adalah dengan perusahaan ini, aku bisa membantu orang lebih banyak lagi. Allah, indah. Dia kaya, tapi ternyata kekayaannya bukan untuk kekayaan di dunia, untuk menjadi kaya dia nanti di akhirat. Dan banyak orang-orang semacam ini. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini, maka pahami dunia, semuanya akan berakhir. Sekaya apapun Anda, ketahuilah, Anda akan mengalami suatu ketika keadaan Anda tidak bisa menggunakan kekayaan Anda di dunia. Yaitu apa? Apakah di saat Anda dunia, atau kadang di saat kita masih hidup, kita tidak bisa menggunakan dunia itu karena mungkin kita sakit dan sebagainya. Yuk, kita sadari bahwa dunia ini adalah memar, tempat menyeberang
bukan makar, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Dan jadikan dunia mazra'atul akhirati, tempat bercocok tanam untuk kita petik nanti di akhirat. Kalaupun Anda harus kaya di dunia, atau ternyata ditulis orang menjadi orang kaya di dunia, maka ketahuilah bahwasanya Anda pun akan meninggalkan dunia, maka jangan sampai Anda tidak kaya di akhirat, maka gunakan kekayaan Anda untuk berjaya nanti di akhirat. Sadari mana ini. Ayo bergabung dengan para pejuang-pejuang, para ulama di dalam menghidupkan agama ini dengan mengadakan pendidikan-pendidikan, pondok pesantren dan seterusnya. Maka bergabunglah Anda, wahai orang kaya, wahai para pejabat, agar jabatan Anda abadi, agar harta Anda bisa Anda petik nanti di akhirat. Ini saja, nuhibbukum fillah, mencintai Anda semua kan Allah. Wallahu a'lam bissawab.